Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya Khairul Anwar selaku dosen program studi gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Said Jakarta. Pada kesempatan ini akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah kulineri dengan topik siklus gizi kuliner yang mencakup perencanaan, pembelian, penyimpanan, persiapan, pengolahan, dan penyajian. Nah, pada mata kuliah ini membahas tentang seni mengolah bahan makanan yang dimulai dari proses pemilihan bahan makanan, proses penyimpanan, persiapan, termasuk dengan beberapa hal lain tentang bagaimana mengembangkan sebuah menu di dalam gizi. Pada mata kuliah ini juga akan dipelajari tentang keterampilan dan ilmu-ilmu terkait dengan bahan makanan dan juga bagaimana penyelenggaraan sehingga kita bisa mampu untuk membuat sebuah menu yang bergizi sesuai dengan prinsip-prinsip gizi. Sehingga memang mata kuliah ini juga tidak terlepas dari mata kuliah lainnya. Nah, pada mata kuliah ini ada capaian pembelajaran atau kita kenal dengan CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar kuliner dan juga menerapkannya dalam bidang keilmuan yang terkait dengan ilmu gizi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kuliner baik secara teori maupun praktik, ya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori dasar kuliner serta berbagai teknik pengolahan dalam makanan maupun minuman. Baik, jadi seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi dalam permata kuliah ini selain tadi deskripsi mata kuliah, kita akan sampaikan juga terkait dengan CPMK atau capaian dan juga apa ya yang menjadi kemampuan akhir di setiap tahapan pembelajaran untuk dikenal dengan CPMK. Nah, pada pertemuan ini kita masuk di pertemuan kedua yang mana kita membahas tentang siklus gizi kuliner dengan ya capaian kemampuan akhir, yaitu teman-teman bisa memahami ya bagaimana siklus gizi kuliner itu dilakukan. Sehingga nanti kita akan belajar mendetail apa sih yang kita pelajari terkait dengan siklus gizi kuliner dari mana. Jadi kalau kita melihat kan di sini mulai dari perencanaan, pemilihan sampai dengan pengolahan dan penyajian. Jadi teman-teman diharapkan bisa memahami setiap proses yang nanti kita akan pelajari. Baik, jadi pada pertemuan ini teman-teman ya kita sampaikan bahwa di dalam penilaian perkuliahan nanti akan ada beberapa penilaian, yaitu yang pertama penilaian untuk UTS sebesar 30%, nanti ada penilaian UAS dan juga ada tugas dan kehadiran. Jadi untuk UTS, UAS itu dilaksanakan selama sesuai dengan jadwal ya, selama pertemuan nanti ada di pertemuan setelah sesi 7 dan setelah sesi 14. Dan juga kalau untuk tugas ini akan diberikan di setiap perkuliahan atau di beberapa pertemuan tertentu. Jadi buat teman-teman dipastikan bahwa tugas ini selalu dikerjakan sesuai dengan yang diberikan oleh dosen. Dan yang terakhir ini kehadiran. Jadi kehadiran ini menjadi salah satu penilaian juga, sehingga buat teman-teman yang nanti pada pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu mohon diharapkan agar selalu hadir pada pertemuan kuliah. Kalau ada halangan atau apa, silakan bisa memberikan surat izin atau keterangan dokter jika memang sedang sakit. Nah, terkait dengan setiap pertemuan, kita akan ada pertemuan sekitar 14 kali pertemuan ya teman-teman, yang mana nanti juga di setiap 7 kali pertemuan akan ada UTS dan setelahnya di akhir akan ada UAS. Pada pertemuan ini terkait dengan siklus gizi kuliner kita ada beberapa nanti yang kita bahas ya teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan mengapa ini perlu didalami, yang mana kita akan pelajari di pendahuluan, nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan ya, perencanaan terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah menu yang bergizi. Dan yang ketiga adalah pemilihan bahan ya. Yang keempat, bagaimana kita nanti akhirnya melakukan proses pembelian. Yang kelima, penyimpanan, bagaimana kita nanti akhirnya memilih dan memilah proses penyimpanan yang baik sehingga bahan yang kita simpan, makanan yang kita simpan itu dapat terjaga dan tetap aman.
Dan selanjutnya terkait dengan pengolahan, ya bagaimana kita memilih dan memilah pengolahan yang sesuai dengan menu yang mau kita buat. Jadi saat kita membuat suatu menu yang bergizi, kita nggak bisa asal-asalan untuk melakukan pengolahan. Jadi ada dasar-dasar yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan proses penyajian, ya sehingga sasaran yang kita berikan itu nanti tertarik dan ingin mengkonsumsi ya menu yang kita sudah berikan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, kalau kita melihat tentang atau mempelajari tentang gizi kuliner, teman-teman bisa melihat bahwa ada yang namanya suatu menu. Nah, menu ini tidak akan tercipta langsung, tetapi ada mekanisme tertentu yang harus kita pahami bersama sehingga yang kita buat ini memang sudah sesuai. Nah, oleh karena itu kita akan masuk di kasus yang pertama ya. Jadi terkait dengan yang pertama, kita masuk ke bagian perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semuanya ya. Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Ini pertemuan yang kedua ya. Yang kemarin kita sudah membahas bagaimana pendahuluan, bagaimana gizi kuliner itu dipelajari. Nah, sekarang kita membahas bagaimana siklus itu dipelajari dalam gizi kuliner, sehingga kita dalam menu itu enggak asal gitu ya. Jadi bagaimana tahap-tahapannya kita akan belajar pada kesempatan ini, yang mana di awalnya kita akan masuk di kaitannya dengan deskripsi mata kuliah yang kita pelajari di hari kuliah. Jadi teman-teman, pada saat kita belajar tentang kuliner, ini adalah bagian dasar tentang bagaimana kita mempelajari poin-poin penting terkait dengan kuliner, terutama di gizi ya. Sehingga yang dipelajari sekarang itu adalah bagaimana akhirnya kita bisa membuat seni pengolahan itu bisa dilakukan. Jadi kita memasak gak hanya memasak, ada nilainya yang akan teman-teman peroleh pada saat mempelajari ini. Jadi dalam perkuliahan itu pasti ada semacam apa sih yang akan kita dapat gitu, apa yang mahasiswa. Jadi kita nggak asal membuat menu, tapi bisa tahu basic kuliner seperti apa. Dan yang kedua adalah memahami konsep kuliner yang baik dan menjelaskan dari dasar, dan nanti akan ada beberapa studi kasus yang bisa kita pelajari di kaitannya. Nah, ini adalah materi yang dipelajari selama 1 semester, tapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang ini, siklus gizi kuliner. Dalam pembuatan gizi, kita tahu bahwa kuliner itu bagian dari sistem kuliner. Tetapi di sini kan juga perlu tahu dalam pembuatan menu itu ada tahap-tahapannya. Apa yang kita bahas? Jadi mulai dari perencanaan, terus mulai dari pemilihan bahan, pembelian, terus ada penyimpanan, pengolahan, dan yang terakhir adalah penyajian. Ada banyak faktor. Kalau kita melihat ini bisa dilihat di sini. Ini ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Nah, menu itu munculnya di output. Jadi kalau misalnya kita berbicara ini menu yang diberikan adalah A, jadi kita nggak bisa langsung jadi bahwa A inputnya seperti ini. Ya, kebetulan di rumah saya sering beli karena sekarang lagi ada restonya dekat rumah, jadi online. Satu pernah mencoba salah satu produk namanya pempek, itu satu porsi itu 50.000. Terus tiba-tiba muncul produk persiapan kuliner. Jadi mulai dari pembelian ya, terus ada penyimpanan sampai nanti di bagian. Nah, selanjutnya kita akan masuk saja. Di dalam pembuatan menu kita nggak bisa ngasal. Biasanya kalau kita itu biasanya itu ada budget gitu. Misalnya kalau di level itu kita tahu sebenarnya habisnya untuk berapa orang. Dalam satu keluarga ada 5 orang, maka 5 orang itulah yang nanti kita akan buat dengan harga segitu. Dan selanjutnya kalau perencanaan menu kita bisa melihat dalam pahami bahwa setiap orang punya kemampuan pembelian yang berbeda, preferensi yang berbeda. Makanya kalau ada orang kok dia belinya tahu, yang satu kok belinya tempe, itu ya wajar karena memang ada faktor preferensi dan faktor harga. Yang satu belinya daging wagyu A5 gitu. Baik. Ya, misalkan ini kalau mau beli sayur, pilih sayur yang baik. Kalau mau beli daging, beli daging yang baik. Telur juga yang baik dan sampai dengan seterusnya. Ciri-ciri setiap ini juga ada. Jadi kita coba.
Nah mungkin dari sini sebelum kita masuk ini contoh beberapa yang kita bisa pilih ya, sayur yang baik itu seperti apa. Ini tanda-tandanya mulai dari tidak layu, cerah, tidak memar, kulit buah itu dalam kondisi yang baik. Memilih daging yang baik itu dagingnya kayak gimana? Bagaimana daging yang baik? Apa? Mungkin bisa tunjukkan dan enggak? Oke, silakan Elisa. Mungkin bisa berdiri biar kelihatan. Bagaimana cara memilih telur dan ikan itu? Kalau setahu saya Pak Malioboro itu memilih telur itu dilihat cangkangnya tidak ada kotoran dari hewan tersebut, contohnya bersih dan tidak kopong, dalamnya maksudnya tidak bau, matanya masih segar, tidak merah dan teksturnya masih kenyal serta tidak terlalu bau atau tidak terlalu lembek, karena apabila terlalu lembek maka itu akan menyebabkan kemungkinan ikan tersebut busuk. Oke, tepuk tangan buat yang udah jawab. Intinya ini kan udah tahu ya, berarti ini udah pernah baca di buku. Tetapi saat ini itu ada banyak buku yang tanda kutip sudah packaging. Dulu kalau kita beli ketumbar itu kan harus beli ketumbar yang banyak, terus mungkin kita sampai dulu ya. Tapi sekarang udah ada ketumbar desa kita, namanya desa kita. Nah ini kalau untuk kemasan kita bisa melihat bahwa yang namanya kemasan itu ada luasa dan lain-lain, kita harus pilih. Untuk pembelian sendiri sebenarnya pembelian itu ada banyak jenis, tetapi intinya kita kalau di level keluarga biasanya kita sendiri yang beli ya. Jadi nggak ada vendor, kan nggak ada beli di rumah pakai vendor. Nggak ada. Nah ini yang jadi poin penting. Di dalam pembelian itu kadang-kadang kita nggak bisa habis satu kali masak. Pasti ada sebagian isi. Kalau kalian penyimpanannya kayak gitu, boleh tunjukkan. Ayo berdiri ya. Ya. Saya akan menjawab. Kalau untuk penyimpanan yang benar itu tempat penyimpanannya rapat. Terus kalau nyimpannya di luar jangan nempel ke dinding, harus di tempat yang aman. Kalau boleh nempel di lantai juga. Terus kalau untuk di kulkas penyimpanannya itu harus dipisahkan sama makanan lain. Jadi satu makanan satu wadah. Ini mau menjelaskan. Ini terakhir. Baik, kita coba akan masuk. Dia masih tahan lama. Tetapi kadang-kadang kita beli sayur kemarin kok sekarang sudah layu. Itu juga bisa terjadi karena suhunya tidak sesuai sama suhu yang ini. Makanya di dalam penyimpanan itu selain tadi cara penyimpanannya harus rapat, harus FIFO gitu ya, first in first out, itu juga diperhatikan suhu dan jenis bahan. Kenapa makanan itu harus diolah dan gimana menghadapi prosesnya? Lingkup kerjanya ini bisa dikatakan bahwa dia sudah memenuhi PR dengan hal tersebut. Nah hanya jadi PR adalah ini kan suhunya tinggi. Apakah nggak ada yang gizi yang hilang? Boleh nggak makan masak seperti ini? Boleh nggak? Dengan jenis-jenis metode pengolahan apa yang bisa dipakai dan dampaknya pada zat gizi. Jadi pada pertemuan kita bahas dulu siklusnya, nanti minggu depan kita akan membahas jenis-jenis yang bisa kita peroleh untuk dimasukkan di dalam sebuah proses kuliner. Kenapa? Karena ini akan membantu. Pertama, dia akan mempercepat proses pengolahan. Yang kedua, dia bisa membantu kita menentukan jenis-jenis potongannya bagaimana, nanti teksturnya bagaimana, yang akhirnya cincang, merendam, atau kita bilangnya marinasi ya. Dan ini ada proses mengocok telur, menghaluskan bumbu, ini semua juga menjadi bagian penting. Dan ada proses mengayak, memarut, melipat adonan, dan ada proses menguleni, memandir kalau memang dia perlu atau ada bahan yang menggunakan tepung pandir. Ada proses menyiapkan beberapa alat, tidak cuma untuk pengolahan saja, tapi biasanya untuk naruh-naruh bahan sehingga nanti pada saat mengolah tinggal mencampur, tidak akan lama. Nah ini beberapa contoh ya hal-hal yang harus dilakukan, dan ini beberapa yang bisa kita pakai kalau di gizi ya. Mungkin teman-teman bisa pahami bahwa namanya kuliner yang di gizi itu agak berbeda. Kalau kuliner gizi itu berat yang dimasak itu harus muncul. Kira-kira ada yang tahu kenapa harus memunculkan berat bahan?
Untuk apa? Kenapa kita memunculkan berat bahan di sini? Untuk apa? Kalau kalian bukan anak gizi, sudah ada kewajiban. Kalau anak gizi harus memunculkan berat. Membuat sebuah menu itu harus ada Mungkin untuk apa namanya? Itu lupa zat gizi yang terkandung di bahan makanan tersebut. Oke, tepuk tangan itu. Yang paling susah buat orang gizi itu apa? Menghitung kandungan gizi. Udah masak beres-beres, belum beres bos. Hitung dulu gizinya bos. Dan itu nggak akan bisa kita dapat kalau kita nggak mengeluarkan beratnya. Kalau kita lakukan dalam persiapan, ya kalau kan mau memotong daging ya daging ayam kan, kalian mau potong 4, potong 12 dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita perhatikan, beberapa bahan itu perlu membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Kalau untuk ini sendiri biasanya kulitnya sama kepala bisa dipakai untuk broth apa namanya udang ya, atau kaldu udang ya, itu bisa dipakai. Nah ini untuk beberapa jenis yang lain, ini cumi-cumi yang ini persiapan yang bisa dilakukan, dan ini kepiting ya yang bisa kita pakai, yang biasanya kalau kita mau membuat rebusan kepiting itu harus dibuka ininya, atau opsi yang kedua itu ditusuk tengahnya, jadi nanti dia bisa masuk meresap ke dalam. Nah ini beberapa contoh potongan yang bisa kita pakai, yang kalau kita belajar tentang kuliner itu ada banyak jenis. Nah cuma kalau di gizi mungkin ada yang bisa tambah ya. Kira-kira kalau potongan yang besar seperti ini dibanding potongan yang kecil, dampaknya apa pada kandungan gizi? Lebih kira-kira dan gizi yang masih terkandung di dalam botolnya itu lebih banyak yang mana? Kenapa yang besar? Karena dia terpapar panas lebih sedikit, ya kan? Kalau yang sedikit terpapar, tapi tekstur yang lebih bagus lagi. Nah itulah opsi. Nah ini beberapa contoh yang lain. Ya sama termasuk juga kalau kita kayak gini, ini sistem cok sama yang misalkan kita geprek terus atau kita slice itu kan punya aroma yang berbeda. Biasanya kalau kita pakai sop yang seperti apalagi sampai halus itu kan secara aroma dia lebih masuk. Kalau yang pakai ini ya bawang putih yang minum. Tapi kalau misalkan yang lain-lain kayak apa kayak ini kalau kecil banget nanti dia kalian mau pakai yang mana bebas. Yang penting kalian harus tahu dulu menunya apa. Makanya harus dipelajari dulu adalah jenis resep yang digunakan, jenis menu yang digunakan itu namanya. Nah ini beberapa contoh, kalau kalian mungkin bisa melihat di sini bahwa di dalam pengolahan itu tidak cuma mengolahnya saja, tetapi kebersihan itu jadi satu yang penting. Buat kalian yang mau masak, mau mengolah, itu please paling tidak cuci tangan atau mungkin jalan keluar badan itu dalam kondisi yang bersih. Nah bisa menjelaskan ini metode apa namanya? Boiling itu apa namanya? Kira-kira bagaimana cara boiling sehingga kita bisa memperoleh menu yang enak? Pertama, yang kedua, yang ketiga, jangan lupa di sini perlu bumbu. Pastikan bahwa uapnya udah muncul baru kita masukkan, jadi tidak dari nol. Nah steaming ini salah satu yang sering direkomendasikan, kita bilang bahwa dia healthy, tetapi dari segi rasa dia memang rasa ori, sehingga harus ditambah beberapa bahan lain untuk mengimprove taste. Kalau ini frying, pan frying, kalau pan frying itu biasanya nggak terlalu banyak, dia digoreng di pan, biasanya dipakai untuk steak seperti ini. Jadi pan frying itu kita masukkan daging, kalau kita biasanya kalau udah brown gitu ya kita balik, nanti kita biasanya dia dibalik dulu sisinya, terus dibalik pinggir-pinggirnya.
Kalau saya suka Wildan, karena Wildan itu kan sudah terjaga dengan baik. Wildan. Nah kalau sate ini apa? Ciri khasnya apa? Sedikit, dan dia biasanya hanya untuk ini ya, menambah sedikit oil tapi mengimprove taste, jadi tidak terlalu berminyak. Tapi memang ini banyak orang di dalam, kok bisa ya? Belilah biar tahu. Itu ada di papan dia, biasanya dimasuk pintu masuk. Coba aja cek. Nah selanjutnya dalam terakhir itu adalah penyajian. Nah penyajian ini adalah setelah kita memulai, maka itu disajikan dalam bentuk tertentu. Hanya memang di sini dalam penyajian itu beda-beda teman-teman. Sehingga kita yang gizi memastikan bahwa dalam sajian itu memang bergizi enggak beragam. Tetapi dalam penyajian itu juga perlu diatur estetikanya. Jadi nggak asal naruh. Kalau seperti ini kan kita bisa lihat, ini kan secara kelengkapan gizi ada. Cantik deh. Mau makan nggak kalau kayak gini? Ini teman-teman ya. Di dalam edukasi yang kita galakkan itu jujur, mungkin kalian sekarang udah punya habit. Ada yang Anissa manajemen bisnis. Story itu nggak susah. Kalian selama kalian itu bisa punya gambar yang baik, punya message yang baik, itu silakan. Jadi tidak ada masalah. Misalnya kalau masuk tugas, termasuk seperti ini, kita bisa ada penugasan kuliner-kuliner khas yang ada di sekitar kita yang bergizi. Nah oleh karena itu biasanya dalam penyajian itu dibagi beberapa jenis makanan. Kalau makanan yang kering kayak biskuit atau cracker itu cenderungnya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tetapi kalau kayak makanan berkuah itu harus disajikan dalam kondisi yang hangat biasanya dan suhunya tinggi, sehingga nanti kalau disimpan biasanya suhunya dinormalkan dulu, ditaruh di kulkas, nanti baru dipanasin lagi. Ya itu caranya, sehingga kita nggak bisa nyajiin dalam suhu yang sama. Kalau makanan cepat basi ini harus hati-hati buat teman-teman yang suka makanan bersantan. Ketika memang sudah berubah rasanya, jangan dimakan. Udah asam itu jangan dimakan. Ya karena itu akan beresiko kontaminasi. Ya mungkin begitu. Nah di akhir sebagai bagian dari pembelajaran kita memastikan bahwa teman-teman paham kaitannya dengan ini apa yang kita belajar di pelajaran. Oleh karena itu saya persilakan kedua orang untuk menjelaskan apa yang sudah kita pelajari, kalian juga peroleh kaitannya dengan siklus kuliner ya. Karena minggu depan nanti kita akan belajar di dalam pengolahan itu metode apa aja yang bisa kita pakai. Jadi minggu depan kita akan mempelajari itu dan kita akan memastikan bahwa metode ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa kita pakai atau tidak. Ya, oleh karena itu saya persilahkan mungkin satu dari sini untuk gak usah masuk berdiri aja, berdiri ya. Baiklah, di sini saya akan coba mereview. Seingat saya tadi itu ada 4, yaitu ada pemilihan bahan, di mana kita harus memilih bahan apa yang akan kita pakai. Kemudian ada persiapan itu seperti setelah memilih bahan kita mau diolah seperti apakah bahan tersebut. Pengolahan tersebut ada seperti direbus, digoreng dan lain sebagainya. Makanan tersebut akan disajikan seperti makanan kering, berkuah dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Satu lagi dari sini melengkapi. Silakan Anissa. Gimana sih bahan yang baik itu seperti apa sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian ada pemberian, terus juga ada penyimpanan itu di berbagai bahan atau jenis makanan itu kan berbeda-beda. Terus ada pengolahan, penyajian yang disesuaikan dengan jenis makanan dan kapan itu akan Oke, terima kasih. Baik, jadi ini adalah akhir dari sesi ini. Jadi minggu depan kita akan
mempelajari tentang detail termasuk di pengolahan. Nanti detailnya akan bagaimana setiap bahan itu bisa diolah sehingga menjadi menu yang berbeda. Pada sesi ini sebelumnya terima kasih buat semuanya. Jadi prinsipnya bahwa ini kuliner itu ada banyak prosesnya, banyak siklusnya yang mana kita harus melihat pada setiap hal tersebut. Dan minggu depan kita akan mendalami kaitannya dengan bagaimana performa. Jadi demikian pertemuan ini. Sebelumnya terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu di sini kita sampaikan terima kasih buat semua teman-teman ya. Jadi tadi sudah banyak sekali diskusi yang kita lakukan dan juga ada beberapa hal yang akhirnya kita paham bahwa melalui proses pembelajaran ini lewat diskusi dan juga tadi beberapa case yang sudah dibahas bahwa pembuatan menu itu nggak bisa asal membuat gitu. Dan tadi juga sudah disimpulkan bahwa pentingnya ya melakukan atau membuat sebuah menu dengan melengkapi siklus-siklus yang tadi agar dapat membuat sebuah menu yang bergizi. Jadi minggu depan kita akan masuk ke topik selanjutnya yang mana kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam membuat sebuah menu. Jadi di sini mulai dari peralatan untuk persiapan, peralatan untuk pengolahan, dan juga peralatan untuk penyajian. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi tersebut. Terima kasih untuk pada pertemuan hari ini atas keaktifan teman-teman semua, diskusinya dan juga tadi banyak pertanyaan yang sudah kita bahas, termasuk tadi akhirnya kita simpulkan bahwa dalam pembuatan menu itu ada beberapa siklus yang harus kita lewati supaya menu yang kita buat itu memang bergizi ya, sehingga tidak asal menu dan punya manfaat untuk kesehatan. Demikian pada pertemuan ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.